Pak Bupati atau pemimpin daerah manapun, jangan ada pemaksaan, jangan, anak-anak itu sehat. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga. Ini banyak loh beredar video-video begitu. Wahai seluruh rakyat dan seluruh pejabat, hidup kita di dunia ini sementara, yang kekal nanti di akhirat. Sekarang zaman-zaman kekuasaan penjilat diberikan nikmat. Kenapa kau berkhianat? Ada yang beri nasihat, tapi kenapa kalian embat? Memang bangsa cari aman, umurmu tak bertambah, dan berjuang umurmu tak berkurang. Lantas kenapa ada keraguan? Waktu pastikan terus berjalan, akhir hidup sudah dijadwalkan. Kematian tidak ketahuan, ajal pasti akan datang. Tipu zaman amat kejam, bertahan hingga mata terpejam. Surga neraka hanyalah khayalan bagi mereka-mereka yang mengendalikan. Apapun yang dirancang jiwa kami tidak akan goyang. Semangat perjuangan, darah perlawanan atas kezaliman. Darah kami ini darah pejuang, takkan tumpang sampai ajal akan datang. Wahai para pejabat yang berkhianat kepada rakyat, catat lagu ini baik-baik. Darah kami pejuang bukan penjilat. Sengaja kali ini aku bikin ini syair-syair pedas dan keras menyindir manusia berpangkat yang gak bisa mikir. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, bawa kopi sambil nyinyir. Sambil nyinyir. Jangan nyinyir. Jangan nyinyir kalau nggak bisa mikir. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, bakal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Alhamdulillah guys ya, sebelum masuk ke konten ya, gue mau ngingetin besok tanggal 27 Januari ya, insya Allah kita akan melakukan aksi ke Kemenkes. Jangan lupa, insya Allah kalau kalian ada waktu dan merasa perjuangan ini selaras, sefrekuensi, ayo sama-sama. Kita dilindungi oleh undang-undang untuk menyampaikan aspirasi kita, karena kita masih belum mendapatkan apa yang kita niatkan. Artinya kita masih mendapati di lapangan itu pemaksaan terhadap anak-anaknya, terhadap anak-anak, terhadap orang dewasa, kebijakan-kebijakan seperti itu. Nah, ini yang akan terus kita suarakan. Dan alhamdulillah kemarin di DPD RI, alhamdulillah suara kita udah didengar masalah PCR, dan kita akan terus ya. Tadi coba gue bikin konten untuk masalah pembuktian PCR itu di take down sama YouTube, jadi gue nggak bisa menampilkan bukti-bukti gue di sini di YouTube, nggak bisa. Tapi sudah langsung gue kirim ke email DPD RI, dan alhamdulillah mereka sudah menerima. Tinggal bagaimana pemaparan kita nanti, bukti-buktinya lengkap semuanya dengan narasi yang baik lewat investigasi jurnalistik. Oke, jangan lupa besok 27 Januari. Nah, kenapa sih kita bersuara seperti ini? Ya, ini buat orang-orang yang selalu memframing gue anti micin gitu, anti micin. Woi, kenapa sih otak nggak dipakai banget gitu? Kan anti pemaksaan sama anti micin itu beda ya. Pemaksaan itu nggak boleh. Nih contoh ya, di sini ini nih konten gue kali ini nih. Ya, di sini nih ada yang membuat emosional banget sih ya. Tapi gue mencoba untuk mengurutkan ini. Ini ada video pertama yang gue mau tampilin adalah dari seorang bupati, kalau nggak salah Bupati Kediri. Gue mau reaksi nih Bupati ini, ya Bupati Kediri. Gue nggak tahu siapa namanya, cuman gue dikirimin oleh netizen. Ini dari Bupati Kediri, Pak Bupati Kediri ya. Gue reaksi lu Pak. Bisa ngomong begini Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa bagi siswa yang tidak diizinkan untuk mendapatkan vaksin oleh orang tuanya, maka yang bersangkutan tidak kami izinkan untuk pembelajaran tatap muka. Saya bukannya menghambat orang untuk belajar, tidak, bukan di situ poinnya. Tapi saya tidak mau meresikokan puluhan atau bahkan ratusan siswa karena hanya 1-2 orang yang tidak mau divaksin. Jangan sampai 1-2 orang ini bawa virus menularkan. Nih, yang begitu itu Bapak dapat data dari mana? Yang kayak begini kebijakan akhirnya orang tua jadi takut, makanya jadi orang tua ya pintar dikit juga ya. Udah begitu kalau gua, anak gua nggak gua sekolahin kalau anak gue ya. Iya, karena Bapak Bupati yang ngomong begini mau nggak tanggung jawab gitu.
Katanya saya memikirkan anak lain, jangan-jangan gara-gara dua anak yang nggak mau divaksin terus yang lain ketularan. Kalau ada apa-apa sama yang lain, Bapak mau tanggung jawab nggak? Coba tanda tangan, tanggung jawab gitu ya. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalau ada apa-apa itu langsung Bapak tanggung jawab gitu. Udah nggak pakai penyelidikan dulu lah, nggak pakai ini waktunya ada komorbid apa enggak, mau nggak? Kebijakan Bapak yang seperti ini itu membuat orang takut, Pak. Akhirnya milih terpaksa karena ada anak yang memang tidak layak divaksin, Pak. Ada. Ya, dan jangan dong. Dan anak-anak itu terbukti tidak berbahaya itu Bu, virus COVID itu. Nggak berbahaya, Pak. Bapak ngomong pakai data jurnal atau gimana ya? Nih Bupati yang begini. Bapak tahu nggak? Sekolah itu Pak, akhirnya anak itu pendidikan di sekolah. Namanya juga pendidikan, Pak. Bukan hanya pembelajaran sebetulnya. Udah banyak kita melihat anak-anak yang mengalami traumatis. Kemarin kita ada tampilkan di video sini. Anak yang menghadapi tentara, ya. Sekarang ini ada lagi, Pak, gara-gara Bapak begitu, ya, gara-gara kebijakan begitu, itu banyak anak yang akhirnya terpaksa sampai ya Allah, gue nggak tega banget nih, tapi terpaksa gue tampilin ya. Ini supaya orang tua paham gitu. Lu lihat nih, lu lihat nih. Kayak kemarin. Kayak kemarin saya digigit semut. Ini sudah ya Allah, sampai begitu ya Allah ya Robbi. Dia itu orang tuanya megangin lagi ya begitu deh orang tua ya, begitu ya orang tua. Aduh, itu gimana nggak trauma tuh anak? Hah? Ini gara-gara kebijakan yang seperti itu, kebijakan yang nggak berdasar. Pak Bupati atau pemimpin daerah manapun, jangan ada pemaksaan, jangan anak-anak itu sehat. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga. Ini banyak loh beredar video-video begitu. Ya Allah, pengen mandi kopi gue sama Bupati tadi tuh. Nih, ada lagi video nih, ya kan? Jadi nggak cuma satu, sebenarnya banyak, cuman gue takut durasi aja. Gak apa-apa ya. Lu denger ya, gurunya ketawa ya, kurang ajar ya yang nyuting ya. Lu, ya Allah, nih di sini ya, lu denger ya. Aduh, itu masih anaknya Pak, depan muka gue, lu lain ceritanya lu. Iya, terus ada guru ketawa tadi yang nyuting tuh. Lu kira lucu anak gitu ya? Lucu ya? No, orang Indonesia ini rasa kemanusiaan kemana ya? No, tuh taruh anak lu di sekolah sama guru-guru yang begitu tuh. Kira-kira jadi apa tuh anak lu? Jadi apa tuh anak lu? Jawab lu. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah masih ada juga orang-orang yang punya hati nurani, yang berani bersuara, melakukan audiensi, melakukan proses untuk mendapatkan audiensi dengan pihak-pihak terkait untuk menyetop pemaksaan. Sekali lagi, menyetop pemaksaan, menyetop mandatori. Ya, dan itu alhamdulillah Tasikmalaya. Nih ya, kita lihat videonya. Ini perlu, kalian bisa juga. Dan ini video bisa dijadikan dasar untuk daerah-daerah lain untuk bersuara hal yang sama. Bisa. Nih. Sebagai penutup, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa poin penegasannya pertemuan alim ulama Kiai Ajengan, perwakilan daripada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di kantor ini, kita ditemui oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Poinnya satu, terkait program vaksinasi tidak ada paksaan. Satu itu. Nah, tuh
nggak boleh ada paksaan. Itu dinas pendidikan, dinas kesehatan, nggak boleh ada paksaan. Itu ini bisa dijadikan jurisprudensi nih, bisa dijadikan dasar nih. Daerah lain bisa, asal berani dan benar gitu, nggak perlu dengan rusuh, dengan cara yang benar. Itu tadi alim ulama, asatid, habaib, tokoh masyarakat. Bergabunglah kalian, bersuaralah kalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan daerah-daerah lain menyusul. Nanti kalau ada berita daerah-daerah lain, gua tampilin juga. Ada berita katanya Parepare juga ada. Ya, satu persatu akan coba gua angkat supaya bisa membangkitkan keberanian rakyat Indonesia untuk membela anak-anak mereka, membela kebebasan mereka untuk menentukan apa yang masuk terhadap kepada tubuhnya. Ya, nggak boleh ada pemaksaan. Yang kedua, anak yang tidak divaksin tidak akan ada diskriminasi di dalam proses pembelajaran tatap muka. Kemudian, tidak boleh ada diskriminasi dalam proses pembelajaran tatap muka. Kalau ada efek setelah divaksin, maka itu tanggung jawab pemerintah. Sehingga saya mau sampaikan, andai kata di lapangan, catat nih, andai kata di lapangan ada oknum-oknum petugas yang melakukan pemaksaan, maka laporkan kepada kami dan kami akan komplainkan kepada aparat terkait. Ya, andai kata oknum-oknum guru atau kepala sekolah yang melakukan pemaksaan pun dengan teror, misalkan ditakut-takuti, tidak akan diikutkan, ditakut-takuti, tidak akan diikutkan dalam pembelajaran tatap muka, maka laporkan kepada kami dan kami akan komplainkan kepada petugas-petugas yang telah memberikan statement barusan. Takbir. Allahu Akbar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bisa dijadikan dasar daerah lain nih. Ya, jadi nggak boleh itu pemaksaan, nggak boleh ada diskriminasi. Dan ini yang paling utama adalah di saat tokoh masyarakat, ulama, habaib, tokoh masyarakat, multi agama, lintas agama, lintas profesi, jangan jadi penakut gitu untuk bersuara. Berkumpul bersatu, suarakan ini, aspirasikan ini ke wakil-wakil kalian di daerah. Bisa kalian selamatkan anak-anak kalian. Jangan ada paksaan begitu. Pendidikan itu ada kualitas pembelajaran, itu ada mentalnya juga. Ini orang tuanya mentalnya terganggu, anaknya lebih terganggu nantinya. Lu kira nggak trauma ngadepin begitu? Dan guru-guru, yang ketawa-ketawa, nyuting-nyuting. Lu jadi guru, coba lu begitu sama anak gue lu. Dan orang tua punya keberanian, punya ketegasan gitu. Jangan dikit-dikit bingung, dikit-dikit bingung. Saya bingung be, gimana ini ada pemaksaan micin. Lu punya anak, bikinnya aja lu enak ya, jagainnya nggak bisa gitu, yang tegas. Dan buat bupati, ya bupati Kediri, nggak boleh pak pemaksaan. Anak itu pak, apa yang bapak bilang tadi itu tidak berdasar. Jurnal-jurnal ilmiah mengatakan bahwasannya anak itu tingkat kesembuhannya tinggi pak. Pejabat jangan cuma nerima perintah aja dong, belajar kek. Jurnal itu ada pak. Jangan cuma target-target, kesian anak-anak kita. Trauma pak, trauma. Psikis, psikologi anak itu terganggu kalau begitu caranya. Anak-anak Indonesia harus punya hak untuk menjalankan kehidupannya, mendapatkan pendidikan dengan keadaan yang terbaik, bukan dengan keadaan yang seperti ini. Ini yang gue perjuangin buat seluruh anak Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Yang punya anak, tolong jaga anak kalian. Kenapa sih? Jangan gampang bingung. Dan terima kasih buat tokoh masyarakat, alim ulama, asatid di Tasikmalaya. Kalian sudah memberi contoh kepada daerah lain bahwasannya keberanian dalam kebenaran bisa menang dalam peperangan melawan pemaksaan. Insya Allah ini menjadi penyemangat bagi kita semuanya untuk bisa bersuara yang benar juga. Besok kami akan turun ke Kemenkes, kami akan berusaha membuat Kemenkes mengeluarkan pernyataan tidak boleh ada pemaksaan, stop mandatory. Itu aja dari kami, sampai jumpa besok di Kemenkes jam 10. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia, jangan gampang jadi penakut. Kenapa?